Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Okti Herawati, dosen dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu Ilmu Penyakit Bakterial dan Mikal Veteriner, disampaikan di semester 4 dengan bobot SKS 3, kode mata kuliah KHU 2082, di mana dosen pengampu mata kuliah ini ada 7 orang, Prof. Vidya Asmara, Prof. Triuntari, Prof. A.E.T.H. Wahyuni, Prof. Michael Haryadi, Dr. Sitna Artanto, saya sendiri, dan Dr. Marla Anggita. Untuk deskripsi mata kuliah ini diharapkan mampu membekali mahasiswa mengenai penyakit bakterial dan mikal pada hewan, meliputi jenis, patogenesis, epizootiologis, gejala klinis, prosedur identifikasi agen, bakteri, mikotik, cara pengontrolan penyakit, keterampilan diagnosis, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam suatu kasus penyakit. Kemudian, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5, yaitu CPL 3, menguasai keterampilan dalam menerapkan ilmu teknologi laboratorium, termasuk di antaranya adalah mikrobiologi. Kemudian CPL 6, mampu melakukan identifikasi agen, termasuk di dalamnya bakteri dan jamur, serta determinasi penyakit. Kemudian untuk CPL 7, menguasai keterampilan dalam melakukan identifikasi agen, termasuk di dalamnya bakteri dan jamur, serta determinasi penyakit hewan. Kemudian CPL 8, menguasai dan memahami pengetahuan tentang penyakit hewan zoonosis dan non-zoonosis. Yang terakhir CPL 9, bertanggung jawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik, di antaranya mikrobiologi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, untuk mata kuliah ini ada 3 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit penting pada mamalia dari patogenesis, epizootiologis, gejala klinis, prosedur identifikasi, serta cara pengontrolan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. CPMK 2, mahasiswa memiliki keterampilan untuk mengisolasi bakteri dan jamur, serta keterampilan untuk mengendalikan dan mencegah penyakit hewan. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu membuat keputusan diagnosis laboratorium yang cerdas, tepat, dan memiliki tanggung jawab besar untuk menangani kasus mikroba serta perawatan untuk kasus hewan menular. Kemudian berikut adalah pemetaan CPL dan CPMK-nya. CPMK 1 itu berkaitan dengan CPL 8, CPMK 2 berkaitan dengan CPL 3, 6, dan 7, sedangkan CPMK 3 itu berkaitan dengan CPL 9. Untuk metode penilaian, komponen penilaiannya ada kognitif, psikomotor, dan afektif, di mana kognitif ini ada UTS dan UAS. Psikomotor ada praktikum, dan afektif adalah focus group discussion. Berikut presentase dan pemetaan CPMK-nya. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran. Ini ada dari minggu pertama sampai minggu ke-16, di mana pemaparan ini dilakukan secara flip learning, pemaparan materinya, di mana kita sudah menyajikan materi di dalam e-learning berupa ELO. Kemudian kita paparkan dalam kelas juga. Untuk minggu ke-7 dan ke-15 itu ada FGD. FGD kita memberikan kasus kepada mahasiswa, kemudian didiskusikan dan dibuat laporan.
sehingga FGD ini berfokus pada case-based learning dan collaborative learning. Pada minggu ke-8 dan 16 itu ada UTS dan UAS. Untuk metode pembelajaran terdiri dari 3, delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, dia ada penyampaian materi, tadi penyampaian materi berupa pemaparan secara langsung seperti ini. Ada juga menggunakan video pembelajaran yang kita share di e-learning kita, atau e-book dan jurnal. Kemudian interaction berupa tanya jawab yang dilakukan langsung maupun email atau dalam e-learning gitu. Kemudian ada diskusi juga, bisa diskusi secara langsung maupun ada dalam interaksi di elok. Untuk assessment kita ada pretest, posttest, UTS dan UAS. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan salah satu materi perkuliahan yang ada di IPBM, yaitu penyakit pada hewan yang disebabkan oleh Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya di bakteriologi mikologi. Mungkin masih ada yang ingat tentang Enterobacteriaceae? Dalam saluran cerna, Dok. Oke, dalam saluran cerna. Terima kasih Mira. Ada lagi? Dok, dia berbentuk batang dan juga mempunyai flagella. Oke, terima kasih. Betul. Tadi ada menyampaikan bahwa dia ada dalam saluran cerna, ada berbentuk batang dan punya flagella. Oke, kalau berarti masih ingat ya yang semester lalu, perkuliahan semester lalu. Oke, jadi Enterobacteriaceae ini memang dia famili dari gram negatif. Dia punya karakter fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dia bentuknya rod, batang tadi betul. Kemudian punya flagella sehingga dia motil, katalasnya positif, dia mampu memproduksi asam dengan fermented glukosa gitu. Dan dia memiliki spesies yang sangat banyak, 238 dalam 51 genus. Jadi dalam perkuliahan kali ini kita hanya fokus ke beberapa spesies yang memang penting, artinya memang dia berkaitan dengan penyakit hewan yang menyebabkan impact ke hewan tersebut. Seperti itu. Next. Ini adalah beberapa spesies yang ada kaitannya yang dirasa penting terhadap kesehatan hewan, yaitu ada Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, dan Yersinia. Di mana Escherichia coli, kalau kita flashback lagi, dia ada yang patogenik dan non-patogenik. Yang patogenik ini contohnya ada avian pathogenic E. coli, ada enterohemorrhagic E. coli, kan? Juga yang non-patogenik, dia memang tidak patogen dari awalnya. Tapi ketika kondisi tertentu, ketika hewannya itu drop, kemudian jumlahnya bakteria dia banyak, dia akan menyebabkan penyakit di hewan tersebut. Nah, bakteri-bakteri yang seperti ini kita sebut sebagai bakteri opportunistic pathogen. Dan dia, si E. coli ini, hostnya ada banyak, baik itu sapi, dia di poultry, kemudian wild animal, dia ada ditemukan di situ. Kemudian untuk salmonella ini juga sama, hostnya dia banyak ada di mana-mana dari mamalia, burung, reptil, sampai insek. Oke. Dan mamalia ini bedanya dengan Escherichia coli, kalau dia tadi opportunistic, kalau salmonella ini memang dia yang patogenik, pure. Kemudian selanjutnya Shigella juga dia yang patogenik pure. Hostnya kalau dulu dia cuma bisa ke manusia dan primata, tapi sekarang ini dia bisa ke monyet, kelinci, sapi, bahkan di ayam juga. Gitu. Next, untuk Enterobacter
enterobakter itu ada yang patogenik dan non patogenik. Kalau patogenik contohnya adalah enterobakter Sakazaki yang dulu ada banyak kasus yang terjadi kasus gitu. Yang non patogenik contohnya adalah Enterobacter cloacae. Dia memang ada ditemukan di dalam feses, nggak patogen, tapi pada kondisi tertentu dia bisa menyebabkan patogen. Kemudian yang terakhir adalah Yersinia enterocolitica. Ini memang bakteri yang dia patogenik, ditemukan di wild animal dan livestock. Yang paling penting adalah di Yersinia ini dia bakteri yang bisa survive dalam makrofag. Selain itu, Salmonella juga bisa dia survive dalam makrofag. Dari kelima ini, tadi simptom yang ditimbulkan atau gejala klinisnya itu sama, yaitu diare. Tuh, selain tadi Salmonella itu hostnya ada di mana-mana, gitu, bisa di mana-mana, dia juga bisa survive di makrofag. Yang terakhir dia juga zoonosis. Jadi Salmonella ini penting ya untuk kita pelajari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam si Salmonella ini. Sebelum ke Salmonella yang ada di hewan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ada nggak dari teman-teman mahasiswa yang pernah terkena tipes gitu atau Salmonella, infeksi Salmonella? Pernah, Dok. Gimana dek ininya apa? Gejalanya yang timbul gitu, yang dirasakan. Yang dirasakan itu seperti diare, Dok. Diare, terus? Demam juga. Oke, demam. Oke, terima kasih. Jadi diare ada demam gitu ya. Itu di manusia, dan di hewan dia juga gejalanya tuh sama. Dia ada diare, ada panas, dan penyakit yang ditimbulkan itu kalau dia pernah kena, dia akan kena lagi gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu yang akan kita pelajari. Sebenarnya karakteristik dari bakteri ini tuh seperti apa? Kenapa kok gejalanya seperti itu? Apa sih yang membuat perjalanan penyakitnya sampai timbul gejala klinis yang kita sebutkan tadi. Nah, karakteristik Salmonella ini penting kita pelajari untuk mengetahui patogenesis, kemudian bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya. Oke, kita kembali ke karakteristiknya. Jadi karakteristik Salmonella ini dia gram negatif, bentuknya batang, fakultatif anaerob, dia punya flagella yang menyebar, peritrichus. Kemudian di gram negatif ini, seperti yang kita ketahui bahwa gram negatif ini dia full lipid gitu ya. Di bagian luarnya tebal, LPS-nya, lipopolisacaridnya itu tebal. Dan itu ada dia punya 3 antigen yang penting yang nanti menyebabkan penyakit, yaitu H antigen atau kita sebut flagellar antigen, O antigen atau somatic antigen yang ada di outer membrannya, dan V antigen itu di outer membran itu ada lapisan lagi satu surface itu yang disebut sebagai V antigen, dan ketiganya ini berperan penting dalam patogenesis. Nah, dia tadi punya antigen tersebut si bakterinya. Ketika hewan itu memakan makanan atau meminum minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut, bakteri itu akan masuk, kemudian dia akan mencari sel reseptornya yang ada di bagian ileum, kemudian dia akan menempel atau attachment di situ antara antigen yang dia miliki dengan reseptor itu akan attachment. Setelah itu dia akan melakukan kolonisasi. Setelah kolonisasi dia akan melakukan invasi masuk ke dalam. Nah, ketika masuk itu tubuh akan merespon dengan mengeluarkan sitokain, di mana sitokain itu akan merangsang terjadinya demam,
Kemudian selain itu juga akan merangsang sel radang lainnya untuk mengepung si bakteri yang masuk tadi. Terjadilah yang dinamakan acute inflammation. Sehingga sering terjadi di hewan itu perutnya sakit, abdominalnya sakit ya karena terjadi tadi ya acute inflammation itu. Kemudian setelah acute inflammation ini karena ada prostaglandin yang ada di situ, ada enterotoksin, sitokin semuanya, dia mengaktifasi yang namanya adenyl siklase. AMP-nya akan meningkat. Nah, ketika itu terjadi, maka sekresi fluida atau sekresi cairan di ileum tadi, dia juga akan meningkat. Kalau produksinya meningkat, otomatis di situ akan terjadi yang namanya diare. Jadi kenapa gejala klinisnya tadi bisa seperti itu? Karena mekanismenya yang terjadi adalah seperti yang digambarkan. Kemudian selain dia tadi masuk menimbulkan diare tadi ya, di tubuh itu juga merespon, sel tubuh itu juga merespon dengan menangkap si salmonellanya. Kita punya ternak itu punya sistem pertahanan, hewan itu punya sistem pertahanan ya. Salah satunya adalah makrofag, dia akan memakan si salmonellanya. Tapi si salmonella ini dia punya cara atau mekanisme untuk mencegah terjadinya fusi antara fagosum dan lisosum sehingga tidak terjadi yang namanya fagositosis di situ. Dan di dalam makrofag itu tadi si salmonellanya bisa multiplikasi banyak sehingga ketika salmonellanya masuk ke dalam makrofag, tubuh tidak merespon dengan sakit lagi, tidak merespon dengan mengeluarkan sitokin dan lain sebagainya. Jadi terlihat hewan itu sembuh. Tapi ketika multiplikasi itu banyak sekali, kemudian menyebabkan apoptosis makrofag, bakterinya keluar, dia invasi lagi, dia akan kembali sakit. Nah, itu kenapa di infeksi salmonella dia akan terjadi secara berulang. Itu tidak bisa sembuh karena itu tadi dia bisa survive di sel pertahanan hewannya. Oke. Untuk gejala klinis seperti yang kita sampaikan tadi, gejala klinisnya ada berbagai macam ya. Ada dari diare, dia abdominal pain, dia demam ya. Kalau sampai yang sistemik dia selama 10-14 hari inkubasi itu juga sama, dia ditambah dengan tidak nafsu makan lagi gitu. Terus demamnya juga semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat di gambar tersebut sapi yang terkena salmonellosis sampai diarenya seperti itu. Itu adalah salah satu efek dari patogenesis yang terjadi di situ tadi. Untuk ayam juga sama. Oke. Selanjutnya bagaimana ini kalau kita ketemu kasus yang gejala klinisnya seperti yang tadi, diare gitu ya, ternyata paling yang kita tahu cuman seperti itu saja. Padahal kita tahu bahwa Enterobacteriaceae yang tadi kita mention ada 5 tadi, dia gejala klinisnya juga sama. Cara membedakannya adalah dengan melakukan isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, untuk melakukan ini kita harus memilih sampel yang benar. Kalau untuk yang salmonella kasus ini kita bisa pakai sampel feses dan darah, tapi harus diingat bahwa darah ini hanya kita temukan salmonella ketika dia sudah yang sistemik gitu. Kalau enggak memang harus melakukan dari feses. Nah, untuk isolasi dan identifikasinya itu harus kita lakukan enrichment karena di situ jumlah bakterinya sangat sedikit. Kita harus masukkan ke selenit, inkubasi, kemudian baru kita streaking ke plat agar, darah, McConkey atau PGA, Salmonella sigilla bisa dilakukan. Nah, setelah itu, kalau kita sudah temukan koloni yang menciri Salmonella dan sudah pure, itu bisa kita lanjutkan ke biochemical test. Kalau biochemical testnya sudah menunjukkan
oh ya ini betul salmonella, kita bisa konfirmasi lagi menggunakan serologi tes dengan serum polivalennya. Nah, kalau prosesnya ini terlalu panjang, kita pengen butuh yang cepat, itu bisa juga pakai polymerase chain reaction. Dengan syarat primernya juga harus spesifik gitu dan betul. Nah, kalau kita sudah tahu tadi ya seperti apa diagnosisnya, kita tahu siapa bakterinya yang menyebabkan penyakit, kita lakukan treatment yang tepat sesuai dengan bakteri apa yang menginfeksi. Nah, ini adalah sebagai contohnya antibiotik yang bisa digunakan spesifik untuk spesies tertentu, bisa dilihat di dalam slide. Selain itu, kita juga harus melakukan penggantian cairan tubuh yang hilang, karena tadi kan banyak cairan tubuh yang hilang karena diare, itu harus diganti baik menggunakan rute oral maupun intravena. Gitu. Untuk pencegahannya, setelah kita tahu gimana menanggulangi, mengobati, kemudian kita yang lakukan selanjutnya adalah mencegah. Mencegah ini bisa dengan menjaga hygiene. Menjaga hygiene itu bisa membersihkan kandangnya dengan sabun, kemudian desinfeksi secara teratur. Kalau vet atau peternaknya masuk itu juga kita membersihkan tangannya secara benar menggunakan sabun sebelum dan sesudah, seperti itu untuk menjaga hygiene dia. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Vaksinasi itu diperuntukkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari si hewan tersebut sehingga ketika salmonellanya ada dia sudah punya kekebalan. Nah, untuk perkuliahan hari ini dia cukup sampai sini karena tadi sudah kita jelaskan di awal bagaimana karakteristiknya bakteri itu, bagaimana patogenesisnya, bagaimana diagnosisnya, determinasi dengan penyakit lain, pengobatannya, dan pencegahannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sini? Dok, apa kaitannya mencuci tangan dengan penyakit yang disampaikan barusan? Oke. Jadi kenapa harus mencuci tangan gitu ya dengan menggunakan sabun gitu? Karena harus kita ingat tadi ya bahwa karakteristik dari bakteri itu dia punya dinding sel berupa lipopolisakarida yang tebal atau lipidnya tebal. Jadi kalau sabun itu kan dia peluruh gitu ya, peluruh lipid. Kalau kita mencuci itu dia kan bisa meluruhkan lemak gitu kan. Nah, bakteri itu yang tadinya dikelilingi oleh lapisan lemak bisa luruh lapisan lemaknya di lapisan luar tadi. Ketika dia luruh, maka yang terjadi adalah bakteri itu tidak stabil karena dindingnya rusak gitu. Makanya itu membuat bakterinya mati. Nah, kenapa mencuci tangan? Karena si bakteri ini itu sifatnya zoonosis, bisa ke manusia juga. Manusia juga bisa juga nih nggak tahu dari mana dia membawa, makanya sebelum masuk ke kandang dia juga harus mencuci tangannya secara bersih sehingga tidak membawa penyakit ke kandang, maupun setelah dari kandang dia juga harus mencuci tangannya sehingga tidak terjadi penularan ke manusianya gitu. Cukup menjawab ya, Basit? Cukup, Dok. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin akan kita lanjutkan ke post test. Jadi agar teman-teman di sini tahu seberapa nih kemampuan pemahamannya tadi setelah mendengarkan perkuliahan tadi. Oke, silahkan di-scan barcode-nya.
Kalau sudah, saya rasa sudah semua ya ikut post-test ini. Untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan masih yang belum jelas atau ada permasalahan yang ditemukan saat kalian belajar sendiri, itu bisa ditanyakan secara langsung atau melalui email saya atau melalui discussion dalam e-learning. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, itu kita bisa diskusikan bersama. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.